Berikutnya adalah penyajian dalam bentuk grafik. Nah, sebelum kita masukin ke sini, apakah saudara semua sudah mengerti bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi? Nah, kalau memang tidak mengerti atau ada pertanyaan, nanti bisa pertanyaan itu kita diskusikan di dalam kuliah online kita sesuai dengan pertemuan ke-10 ini, yaitu tentang penyajian data, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyajian data dalam bentuk grafik, ya. Penyajian data dalam bentuk grafik tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa macam grafik yang bisa kita pilih sesuai dengan variabel dan kebutuhan kita. Penyajian data dalam bentuk grafik, kita perlu perhatikan skala pengukuran datanya. Skala pengukuran data, ada yang masih ingat kemarin apa saja? Ada skala nominal, ya. Apalagi? Ordinal, betul, ya, ordinal. Kemudian interval dan rasio, ya, betul, ya. Nah, kita harus perhatikan apakah semua masih ingat apa saja yang dimaksud dengan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, itu kita bicarakan di pertemuan kita yang pertama atau yang kedua, ya. Nah, itu harus pastikan betul, paham dulu skalanya. Kalau skalanya tidak paham, contohnya apa saja, itu akan menyulitkan kita, ya. Nah, jadi ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya, setelah kita paham betul skalanya, baru kita perhatikan syarat pembuatan grafik. Jadi kalau membuat grafik itu sama dengan tabel, ya. Dia juga harus ada judulnya, ada badan atau isi grafiknya, dan ada catatan kaki atau keterangan. Nah, keterangan ini di dalam di dalam skripsi kita biasanya kita isi dengan hasil analisis dari tampilan informasi itu, ya. Contohnya berdasarkan tabel atau berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa, ya, 90% responden menggunakan narkoba dengan alasan coba-coba. Seperti itu. Jadi ada analisis di bawah daripada tabel atau grafik kita, ya. Kemudian ada judul grafik, badan grafik. Ini biasanya grafik itu lebih informatif, ya, kalau menurut saya. Kenapa? Kita bisa memberikan warna di dalam badan grafik, ya. Warnanya itu bisa kita sesuaikan. Apakah akan berwarna biru, hijau, dan sebagainya, sehingga orang yang kesulitan untuk membaca, dia akan lebih mampu melihat hasil data kita dalam bentuk tampilan warna. Nanti di warna itu akan terlihat mana warna yang lebih tinggi, mana warna yang lebih rendah, ya, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu adalah tentang bentuk grafik. Nah, jadi bentuk grafik itu ada yang bentuknya garis, bentuknya histogram, bar, pie, atau piktogram. Nah, lihat nih skala pengukuran datanya. Kalau dia skala pengukuran datanya interval atau rasio, dia bisa kita tampilkan dalam bentuk garis atau histogram. Nah, jadi kalau bentuknya skalanya adalah interval dengan rasio, berarti dia adalah kuantitatif, dan dia adalah data yang bentuknya numerik, ya. Sedangkan yang kalau kategorik, dia adalah nominal dan ordinal, ya. Dia bentuknya adalah dengan tampilannya biasanya dengan kata-kata, ya, seperti itu. Nah, contohnya ada di sini, yaitu tentang skala kategorik, yaitu skala kategorik, nominal, atau ordinal. Kenapa kita katakan dia kategorik? Karena tampilan atau hasil ukurnya berbentuk kata-kata. Apa kata-katanya? Kata-katanya apakah dia kota, apakah dia desa, atau desa dan kota. Ya, ini adalah bentuk yang kategorik. Nah, saudara bisa lihat di sini tampilan atau bentuk dari grafiknya ini, ya.
grafiknya ini ada warnanya, dan di sini bisa kita lihat dari 3 tampilan jenjang grafik ini menunjukkan apakah dia kota, apakah dia desa, atau desa plus kota, ya. Nah, di sini ada judulnya. Judulnya yaitu adalah penderita DB. Ada yang tahu apa itu DB? Ya, demam berdarah, ya. Di Provinsi X pada bulan Januari sampai April tahun berapa. Ini yang saya katakan bahwa ada tahunnya, ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu bar diagram. Nah, saudara bisa perhatikan apa bedanya tampilan sebelumnya yang seperti ini, ya, dengan tampilan yang ini. Nah, ada perbedaan, ya. Perbedaannya adalah bentuk tampilannya. Kalau bar diagram kita bisa lihat di sini dia ada tampilan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, dia menunjukkan bahwa dari tahun di Nigeria, ya, untuk high dan low estimate tentang current dan future kejadian HIV pada anak-anak, ya, dari tahun 2002 sampai 2010. Nah, ini menunjukkan bahwa ini yang 2002 dan ini menunjukkan yang 2010. High dan low. Nah, biasanya di sini ada keterangannya dari tampilan warna. Warna yang merah bata ini itu apa high atau low, dan yang ini apakah dia high atau low. Nah, ini adalah 2 kolom ini adalah 2 kolom menunjukkan tahun. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bar diagram. Selanjutnya adalah pie diagram. Pie diagram ini dia menunjukkan bentuk informasi dalam bentuk presentasi yang ditampilkan dalam bentuk lingkaran, ya. Kenapa pie? Karena di sini terlihat seperti kue pie, ya, atau seperti pizza. Nah, ini didapatkan menunjukkan persentasenya. Persentase, dan biasanya dia dalam jumlah variabel yang cukup banyak, sehingga untuk memudahkan orang memahami kita tampilkan dalam satu bentuk frame. Frame-nya adalah bentuk lingkaran seperti itu. Ada apa saja di sini? Di sini kita bisa lihat tampilan data tentang HIV transmission, ya, yang terjadi di Kalamazoo, ya, tahun 2006. Ini contohnya. Nah, di sini ada yang mengalami injeksi apa karena dia menggunakan suntikan suntikan dalam bentuk narkoba dalam bentuk suntikan, ya. Kemudian dari segi apakah dia pelaku heteroseksual, seperti itu. Nah, tapi tampilannya ini sudah dalam bentuk presentasi, ya. Jadi data itu kita presentasikan dulu, baru nanti dia akan tampil dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, nanti kita akan belajar, ya, bagaimana cara membuat ini semua, ya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan apa sih contoh-contoh dari bentuk penyajian datanya dulu, ya. Nah, berikutnya adalah dalam bentuk garis, ya, seperti ini, ya. Nah, ini ada tampilan kasus, ya. Ini adalah kasus kejadian tentang diare yang disertai dengan darah, ya, di Kabupaten Y tahun 2007 sampai 2008. Nah, di sini dilihat bentuknya tadi bahwa kalau grafik itu adalah data yang numerik, ya. Jadi dia dalam bentuk angka. Kejadian kasus dalam bentuk angka ditunjukkan apakah dia 40, apakah dia ada di sekitar 38, dan terus meningkat apakah dia ada di angka 120. Nah, membuat tampilan ini sangat mudah, ya, kalau kita bisa menggunakan alat bantu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa menggunakan SPSS atau kita bisa menggunakan alat bantu Excel. Asalkan data itu semua sudah terinput, ya, ke dalam 2 aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah bentuk tampilan yang seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambahkan angka-angka di dalam tanda-tanda ini. Jadi tanda-tanda ini menunjukkan apakah 720 dia ada di sini. Kalau yang tadi kan nggak kelihatan angkanya. Nah, kalau yang grafik seperti ini kita bisa menampilkan angka di dalam setiap
titik-titik seperti ini. Nah, selanjutnya adalah OGIF. Ya. Nah, apa sih OGIF? OGIF di sini juga menampilkan penyajian data, tetapi dia bentuknya adalah frekuensi kumulatif, ya. Kemudian di sini dia juga menampilkan masing-masing kelas yang digambarkan dengan titik atau digambarkan sebagai titik. Setiap titik itu dihubungkan oleh garis lurus, ya. Nah, berikutnya contoh dari OGIF. Di sini bisa dilihat oleh saudara semua bahwa hasil dari tampilan data itu di sini ada titik, ya, kemudian di sini. Nah, titik ini dihubungkan oleh garis, ya. Karena titiknya ini posisinya itu berbeda dalam setiap kotak-kotak ini, sehingga nanti garisnya itu akan menampilkan garis lengkung seperti ini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah diagram scatter. Diagram scatter di sini menghubungkan antara dua variabel yang kuantitatif, ya. Kuantitatif ini adalah dalam bentuk numerik. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu yang vertikal. Nah, pola yang ditunjukkan oleh titik-titik ini yang ada itu menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana hubungan antar variabel seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah hubungan yang positif. Dan ini ada hubungan yang negatif, dan ini adalah yang tidak ada hubungan. Gimana kita bisa lihat bahwa itu adalah hubungan yang positif? Kalau hubungan yang positif, dia itu naiknya ke atas sebelah sini. Tapi kalau yang negatif, dia ke arah sumbu Y, mendekati sumbu Y. Kalau yang positif, dia mendekati ke arah sumbu X, ya. Nah, jika X naik, maka Y juga akan naik, dan jika X turun maka Y juga akan turun. Sedangkan kalau yang negatif, jika X naik maka Y akan turun, ya. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Dan jika X turun maka Y ini juga akan naik. Nah, itu kita katakan bahwa dia adalah negatif. Tapi kalau dia acak seperti ini, nggak jelas ke sini atau ke sini. Nah, ini berarti tidak ada hubungan antar variabel itu. Contohnya apa? Dari hipotesis kita ingin melihat apakah ada hubungan antara kejadian BBLR pada ibu yang merokok. Nah, hasil data yang kita input kemudian kita buat dalam bentuk diagram scatter. Kalau dia menunjukkan hubungan, dia menjadi seperti ini tampilannya. Tapi kalau dia menunjukkan tidak ada hubungan, dia akan menunjukkan tampilan yang seperti ini, tidak ada hubungan. Kalau ini ada hubungan tapi dia positif. Kalau ini ada hubungan tapi dia negatif, ya, seperti itu. Berikutnya contoh, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari grafik yang dapat kita buat di dalam hasil penelitian kita. Nah, selanjutnya adalah mapping. Nah, jadi kalau untuk beberapa aplikasi, ya, seperti di PowerPoint, itu dia juga sudah banyak menyediakan gambar-gambar dari mapping, ya, yang bisa kita masukkan datanya. Jadi sekarang sudah ada PowerPoint yang sudah ada gambar-gambar seperti ini, dan kita bisa tinggal langsung menulis, ya, apakah dia dalam bentuk yang rendah atau dalam bentuk angka. Nanti juga bisa ada kita masukkan angka di sini. Nah, tapi dalam contoh ini dia mencontohkan hasil penyajian data, ya, tentang titik-titik terjadinya malnutrisi di beberapa negara. Jadi hasil tampilannya dengan menyajikan perbedaan warna di dalam gambar ini, ya. Nah, contohnya di sini ada warna yang low, warna yang middle, yang high, dan sangat tinggi, dan ada data yang tidak ada angkanya. Contohnya seperti ini. Ini ada yang tahu ini bagian apa? Australia,
Betul? Ya, dan ini adalah Indonesia, dan sebagian besar warna di Indonesia ini adalah berwarna hijau tua dan dikatakan kategori high. Ya, seperti itu. Berikutnya contoh dari mapping. Nah, di sini juga bisa kita lihat contoh mapping yang lebih informatif untuk menyajikan angka atau data penelitian kita, ya. Kita bisa membuat tampilan-tampilan yang seperti ini, tetapi memang kalau kita ya sebagai mahasiswa ini agak kesulitan nih untuk membuat mapping yang seperti ini karena butuh orang yang lebih berpengalaman di dalam desain grafis untuk membantu kita di dalam membuat tampilan mapping yang seperti ini, ya. Biasanya kita hanya menggunakan tampilan mapping yang memang sudah ada dan kita tinggal mengisi saja daripada angka-angka kita ke dalam mapping tersebut. Nah, berikutnya tadi di sini kita lihat ada dalam bentuk gambar. Nah, jadi data kita itu bisa kita sesuaikan. Misalnya kita ingin menampilkan data tentang kwashiorkor dan marasmus. Jadi kita bisa cari mana gambar yang kira-kira menunjukkan kondisi bahwa dia adalah kwashiorkor atau kondisi bahwa dia adalah marasmus seperti ini. Nah, di samping gambar itu kita juga bisa memberikan penjelasan atau analisis mengenai berapa persen angka kejadian yang diderita oleh anak-anak di daerah tersebut tentang kwashiorkor, ya. Nah, atau kita bisa buat distribusinya dengan tampilan yang seperti ini untuk menunjukkan bahwa kwashiorkor itu ada di negara mana saja. Nah, ini ada Latin Amerika, ada Afrika dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa membuat tampilan diagram batang atau bar diagram dan kita bisa sandingkan dengan gambarnya seperti ini, ya. Nah, tapi juga harus diperhatikan gambar itu harus betul-betul menunjukkan informasi data yang akan kita tampilkan. Jadi nggak boleh sembarang gambar, ya. Nah, ini kita juga bisa ambil. Nah, biasanya kita juga harus perhatikan betul ya untuk gambar yang kita ambil itu untuk terhadap hak ciptanya. Jangan sampai nanti kita mengambil hak cipta orang. Kalau memang gambar itu boleh kita gunakan ya secara bebas, nah baru bisa kita gunakan. Tapi memang sebaiknya gambar itu dalam bentuk kartun seperti ini ya, tidak dalam bentuk penampakan foto aslinya gitu. Nah, mungkin itu saja ya contoh dari bentuk penyajian data yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan belajar atau kita akan melakukan praktek langsung tentang bagaimana membuat penyajian data yang sudah tadi saya jelaskan. Seandainya nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan langsung ke dalam kuliah online kita. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan ini bisa dipahami dan dimengerti dan bisa memberikan pengetahuan kepada saudara semua. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.